sumber hukumnya Al-Quran, Sunnah, ini adalah pokok. Kemudian yang ketiga, ijma ulama yang menghasilkan, nah ini poin-poin tadi, menghasilkan qiyas, masalih mursal, dan yang lainnya. Perhatikan, inilah agama. Inilah apa? Ini agama, bukan agama itu Quran dan hadis Nabi saja. Makanya ketika orang menganggap agama itu sumbernya hanya Quran dan hadis Nabi saja, sunnah Nabi saja, ketika tidak ada di Quran, di sunnah, bid'ah, 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 bid'ah. Jadinya begitu. Ya, ibarat pakai baju, harusnya XL, pakai yang kecil apa? S, enak apa enggak? Bahasa Jermannya, merecet. Pakai agama, pikirannya sempit. Jadi haririn hidup. Akhirnya bilang itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Sumber hukum benar yang pokok Quran dan Sunnah. Tapi ada tambahannya menjadi sumber hukum. Ijmanya ulama. Ulama membuat kaidah-kaidah, ada qiyas, ada bab masalih mursalah. Nah, yang disebut agama, lihat sumber hukumnya. Sumber hukumnya Quran, Sunnah, ijma ulama, qiyas, ada masalih mursalah, adat, urf, qaul, sahabat. Ini semua adalah agama. Apabila seseorang membuat-buat yang baru, ucapan, ya, bacaan, perbuatan, di atas namakan agama, tapi sumbernya tidak ada di Quran, sumbernya tidak ada di sunnah Nabi, sumbernya tidak ada di ijma ulama, sumbernya tidak ada di qiyas, dan yang lainnya, itulah bid'ah. Paham bid'ah itu? Dilihat di qiyas, nggak ada. Dilihat masalah mursalah, nggak ada. Dilihat ijmanya ulama, nggak ada. Itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara baru, baik ucapan, perbuatan, yang tidak bersumber dari agama, di mana sumber hukum agama, tadi Quran, Sunnah, ijma ulama, tidak ada di situ. Disisipkan di atas namakan agama, itulah bid'ah yang konsekuensinya neraka. Ya, itu. Nah, maka oleh sebab itu, ya, kata Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah yang hasanah, ada yang sayyi'ah atau mahmudah, atau sayyi'ah atau mazmumah. Nah, itulah pandangan Imam Syafi'i. Sehingga bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Mana yang hasanah, kata Imam Syafi'i? Yang hasanah itu yang tidak menyelisihi Quran, yang tidak menyelisihi sunnah, yang tidak menyelisihi ijma ulama dengan perangkat ijtihadnya tadi, qiyas dan yang lain-lainnya. Kalau bid'ah sayyi'ah, mazmumah, yang buruk, mana? Yang mayukhalifu, apa-apa yang menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi ijtihad ulama, ya, menyelisih, itu bid'ahnya sayyi'ah atau mazmumah yang konsekuensinya neraka. Jadi tidak setiap yang baru semuanya masuk neraka. Kuncinya apa? Ini kuncinya. Kalau perkara yang baru itu tidak menyelisihi Quran, sunnah Nabi, ijmanya ulama dan perangkat ijtihadnya, maka itu walaupun bid'ah tapi jadi hasanah, jadi baik. Kalau perkara yang baru itu menyelisihi Quran, sunnah, atau menyelisihi ijmanya ulama dan perangkatnya ijtihad ulama, qiyas, masalih mursalah, maka bid'ah itulah sayyi'ah, mazmumah, konsekuensinya neraka.